Aduh, galau nih. Kemarin ngobrol sama Dwi terus belum ketemu jawaban Chorus dari kafe jadi apa. Kalau kalian udah tahu belum Chorus jadi apa? Bentar ya, gue taruh kopi dulu. Nih, gampang. Kita cari aja di Google nih. Oh, ada salah satu caranya kita bisa jadi copywriter. Emang bisa famous kalau jadi copywriter? Emang tahu kerjanya copywriter ngapain aja? Nih, kita baca aja. Nih, ada. Baca aja nih di sini. Aduh, disuruh baca lagi. Udah nggak usah. Kayaknya gue kenal deh sama alumni DKV yang kerja jadi copywriter. Dia kerjain iklan-iklan gitu. Nih, contoh iklannya. Ku terus melangkah ke depan. Gapai mimpi sambil waktu. Prosesi wisuda lulusan terbaik. Lalu bertemu dan ceritakan mimpimu. Kau tuntun aku ke dunia baru, lebih dekat dengan dirimu, lebih banyak cinta yang ku rasa. Halo, selamat pagi semuanya. Ke bagian fasak dari kafe kita. Ku menyanyikan 1000 lagu cinta, dan langit menjadi lebih biru. Seiring waktu telah berlalu, kita tumbuh bersama. Ku tahu saat bersama kita akan jadi lebih. Ku nyanyikan 1000 lagu cinta, cantiknya waktu yang kita miliki bersama, waktu yang kita miliki bersama. Menemanimu melangkah lebih maju di setiap momen hidupmu. We are more. Gimana? Tertarik nih jadi copywriter? Kalau gue sih tertarik jadi artisnya aja ya. Aku tuh kemarin lagi ngomong sama Caveners sama Kalongers, mereka tuh bingung mau jadi apa abis lulus kuliah ini. Terus aku inget kemarin tuh ada acara bareng alumni DKV yang jadi copywriter. Nah, aku kasih tunjuk mereka hasil kerja iklannya itu loh. Emang tahu siapa? Enggak, Bu. Tuh kan, suka gitu deh, suka so tahu ya. Oke, teman-teman semua, hari ini kita bakal ngobrol sama alumni DKV yang sudah jadi copywriter. Mau tahu nggak siapa? Aku kenalin ya, namanya Juan Sebastian. Hai Ju. Halo. How's life? Ya, surviving lah. Di tengah badainya COVID dan cacar monyet ya. Oke. Ju, hari ini kita mau ngobrol sama lu soal how's your life, be a copywriter. Siapa tahu teman-teman semua yang di rumah atau yang di studio bisa terinspirasi sama hidup lu. Biar sama kerennya sama kayak Juan ya. Oke, jadi habis selesai ini kita bakal punya inspirasi kalau lulus mau jadi apa. Oke. Boleh tahu nggak dulu kecilnya gimana? Jauh ya, kecil ya. I was a happy kid. Dari dulu emang tertarik dengan dunia arts. Ya lebih ke, tapi dulu sih lebih ke musik ya. But then ketika udah beranjak dewasa, gitu, kepengen jadi dokter. Wow. Tapi dari musik ke dokter, sekarang copywriter. Betul. Belakangnya apa sih? Agak jauh ya. Jauh kan? Emang anaknya demen explore aja. Oke.
Cuman kan ya kita harus menghadapi realita gitu ya. Kuliah dokter mahal, terus ya udah second best thing apa ya? Oh, gue pengen jadi fotografer nih gitu. Makanya waktu itu, beda lagi, iya. Karena apa ya, dulu tuh pengen jadi fotografer karena terjerumus bahasanya terjerumus guys. dulu punya kamera, Oke. terus waktu SMP SMA tuh disuruh jadi dokumentasi terus karena cuma gue yang punya kamera, emang teman-teman gue nggak modal sama gitu ya. Enggak. Ya udah, jadi waktu itu berpikirnya kayaknya jadi fotografer keren ya, mengabadikan momen, capturing expressions, kayak emotions gitu tuh kayak something yang for me it's inspiring gitu. Tapi setelah masuk DKV Untar, kok kayaknya susah ya gitu. Terus kayak aduh, produksian tuh nggak seindah yang gue kira gitu loh, karena lo bukan harus foto doang, lo harus setting, lo harus berbagai macam lah. Terus akhirnya kembali lagi gue memilih second best thing-nya. Kayak advertising seru ya gitu. Jadi waktu itu pas penjurusan gue pilih advertising dan ya udahlah, walaupun lulusan desain tapi memilih untuk berkhianat dan menjadi copywriter gitu sih. Tapi nggak berkhianat sama pacar kan? Oh enggak dong, enggak dong. Oke, nice. Oke. Tapi kok bisa ya dari DKV itu kayak bisa pilih ke copywriter itu kan, kalau aku pandangan anak DKV itu kayak nggak kepikiran gitu, kepikiran paling graphic design. Pikirnya visual, Iya, visual. visual gitu. Sebenarnya ini yang jadi salah satu concern gue sampai sekarang sih sebenarnya ya, karena terkadang anak-anak DKV lupa gitu karena kan DKV ya, desain komunikasi visual, but sometimes we forgot about the communication part gitu, karena kan ya DKV is all about conveying a message, menyampaikan pesan, komunikasi gitu loh. Jadi kita bukan anak seni murni yang boleh bebas berkreasi tanpa ada konsep atau apa gitu. We have to solve the client's problems gitu-gitu. Makanya disitulah yang inspire gue untuk coba mendalami the part of communication dari desain komunikasi visual. Oke, jadi lebih ke komunikasinya ya. Kita lupa, seringkali kita lupa soal itu sih, bahwa di tengah-tengah itu kita itu orang-orang komunikasi gitu kan. Betul. Ngobrol gitu. Yoi. Oke, balik lagi ke hal yang menarik gue. Apa yang membuat lu akhirnya this is the way of life yang bakal gue ambil, bakal gue achieve gitu? Apa yang inspire lu banget gitu? Aduh, kayaknya ini deh gitu. Sebenarnya lebih ke karena seseorang sih. Dulu tuh ada dosen yang menginspirasi saya banget untuk jadi untuk berbagi ilmu lah gitu. Jadi what inspires me is I want to learn as much as I can, and then kalau emang ilmunya udah cukup ya dibagikan lagi ke ya kayak gini lah, mungkin ke anak-anak, ke junior, ke ya orang-orang lah gitu. Sampai akhirnya mau ke advertising gitu ya. Kalau gue dulu kan ngelihat hidup jadi orang yang kerja di advertising itu nggak ada jam. Nggak ada jam guys. Dari jam 8 mungkin lu bisa masuk jam 10 pagi gitu. And then pulang belum tentu jam 5 sore gitu. Bahkan mungkin live start at 3 gitu. 4. Habis itu pulang tengah malam gitu. How you deal with that? Sebenarnya lebih ke enjoy the little things in life gitu ya, karena kan di kantor tuh lo boleh masuk jam 10 gitu ya. Ketika kantor-kantor lain mungkin harus masuk jam 8, jam 7. Lo datang setelah lunch juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. But ya balik lagi, kerjaan lo harus kelar gitu. Makanya pintar-pintarnya kita ngatur waktu juga sih sebenarnya. Jadi kayak, gue tahu nih kayak hari ini bakal lembur, ya udah lebih kayak take it easy, enjoy lunch time with friends, ngopi, nongkrong gitu-gitu. Pokoknya ya how you enjoy your life di kesehariannya itu sih yang what gets me through the day. So far achievement apa yang kepengen lu lu kepengen achieve gitu ya as a copywriter gitu? Untuk saat ini ya. Kalau di advertising kan ada
biasanya awards gitu ya. Tapi for me awards is the bonus gitu ya. Kalau yang lebih pengen saya achieve saat ini sih sebenarnya lebih ke experience-nya aja sih, belajar dari berbagai macam orang, berbagai macam agency untuk bagikan lagi ujung-ujungnya ilmunya gitu. Itu sih. Oke. Last questions. Kenapa copywriter? Mungkin gara-gara ini kali ya, jago gombal kali ya. Berasa gak sih lu copywriter tuh kan nulis kata manis gitu ya? Makanan Jago tiap mainin hari. kata ya, Bu. Kenapa Wow. ya? Sebenarnya ini mungkin terdengar remeh gitu ya, tapi karena kembali ke masa kecil, dulu tuh nyokap sering bacain cerita. Oke. Bacain cerita, dan karena copywriting is basically storytelling lah gitu, dalam bentuk lu menulis gitu. Jadi kayak, wah ini sangat-sangat menarik ya, kayak cerita yang lu tulis masuk ke bioskop, masuk ke TV, masuk ke yang mana-mana lah gitu. Kayak ya ada glorinya tersendiri ketika melihat, oh ini story bikinan gue nih masuk ke TV nih, anjir masuk gitu. Kayak keren aja, makanya kepengen masuk copywriter, jadi copywriter karena itu sih. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, kenapa sih sampai jatuh cinta sama copywriter? Pengen jadi copywriter, apa aja yang dikerjain gitu ya? Kemudian ngapain aja? Sudah dapat pacar berapa banyak dari copywriter? Gitu ya. Kita akan bahas lebih banyak lagi after this. Oke, jangan kemana-mana ya. Nah, sekarang aku kayak penasaran gitu loh. Copywriter tuh kok bisa jadi pilihan anak DKV itu gimana? Kenapa kayak spesifik copywriter gitu? Sebenarnya ya kenapa anak-anak desain should be a copywriter? Buat gue pribadi ya, karena gue tau lah anak-anak DKV pasti struggle banget dengan nge-layout, ngedesain, komposisinya kurang pas nih, wah re-layout lagi gitu. Tapi kan lo sebagai copywriter salah nih revisi, delete aja kata-katanya. Backspace. Sedangkan kalau lo ngedesain kan anjir layout lagi, layer baru lagi. Disclaimer, ini masuk YouTube kan nanti kan? Gak ada beep gitu kan? Gak ada ya? Oke, next lanjut. Ya lebih apa ya? In the long run lebih stress free aja sih menurut gue. Why you should be a copywriter for design students. Dan ketika lo punya base di desain, lo akan bisa ngebantu banget temen lo yang art director ini untuk bikin poster, bikin film gitu-gitu akan sangat membantu gitu, karena kan kita juga kebayang visualnya gitu ya, karena kita punya base visual desainnya itu. Kayak lebih apa ya, paket komplit lah kalau anak desain jadi copywriter tuh. Dan sekarang ya gitu, sekarang tuh copywriter lagi the hottest job in town gitu lah, karena sejujurnya kita lagi kekurangan banget copywriter bagus. Disclaimer ya, copywriter bagus, bukan copywriter. Ya lagi lagi dicari banget gitu loh posisi copywriter. Kayak sekarang tuh ya the dark reality adalah satu copywriter bisa buat 2 art director gitu. Makanya kayak Gaji naik gak? Gaji naik? naik dong. Oke, nice. Ya itu gaji juga lah. Gaji juga lumayan lah dengan stres yang mungkin nggak seberat art director. Gaji juga lumayan kayak. Oke. That's something yang bisa dipertimbangkan juga bagi anak-anak desain yang kelelahan. Tapi before we go too far gitu kan, dari tadi kan kita ngomong copywriter. Udah pada tahu belum sih copywriter itu kerjanya ngapain gitu? Iya, buat orang desain yang kayak, aduh, relate banget, nge-layouting lagi, revisi lagi, stres, ada cara lain nih, copywriter. Nah, copywriter tuh apa Ngapain sebenarnya? sih? Copywriter tuh basically writing stories ya. Mau itu dari headlines, dari film, dari
ya banyak macam lah, dari menulis konten gitu ya. Kayak intinya copywriter sells idea through tulisan gitu. Karena kan ya, kita percaya great ideas dan sell themselves. Mau ide lu sebagus apa, kalau lu nggak presentasiin, kalau lu nggak ngomongin ke klien, ya it's just an idea gitu loh, nggak akan kejual. Makanya tugas kita sebagai copywriter adalah ngejual ide-ide brilian itu ke klien. Oke. Jadi tugasnya adalah menceritakan dalam bentuk kata-kata yang punya power selling gitu. Ya, Untuk orang itu believe sama lu gitu kan. yes. Oke. Sebenarnya bedanya kalau desainer kalian ngedesain visual, ya kita copywriter ngedesain kata-kata aja sih, gampangnya gitu. Oke. Serumit apa kerjaan menulis? Orang biasanya mikir, lu nulis doang apa susahnya sih gitu ya. Tapi sebenarnya proses itu tuh panjang gitu loh, dan harus di overthink. Ini kerjaan yang sangat cocok untuk orang-orang yang overthinking gitu. Karena Overthinking. Siapa untuk- overthinking? Kayaknya banyak Guys, sih. ada yang overthinking nggak? Kayaknya banyak. Boleh mulai ditulis kayaknya. Hey. paling parah waktu itu tuh sempet untuk bikin satu hashtag loh, hashtag campaign gitu ya. Misalkan kayak hashtag campaign tuh kayak misalkan kalau teh botol tuh apa aja makanannya, minumnya teh botol sosro gitu ya. Kalau misalkan Yamaha semakin di depan gitu. Kita tuh lagi mau bikin campaign name gitu, dan walaupun cuma seremeh hashtag, itu aku bikin alternatif sampai 200 biji. 200, 200 kata-kata. wow. Yang disuruh bikin visual 3, siapa yang mau plain ya, main ngoceh-ngoceh ya kan? Berapa? Ratusan ya? Tepatnya 212. Ratusan. Oke, berarti bentar lagi kita boleh kalau lagi tugas gitu 200 alternatif. Asik banget. Makanya jadi copywriter aja, tinggal di lab. Enggak. Oh, tapi- boleh. Oh, tinggal di lab. Oke, Di lab. backspace. Oke. Judul judul headline, judul apa? Files tuh boleh di Nah. backspace. Oke. Alter 1, alter 2, Alter satu. Tapi satu hal yang saya dapatkan dari kerja di Sachi gitu ya. Ini mungkin berlaku bagi anak-anak desain juga gitu ya. Ketika lu masih, ya kasarnya masih bodoh gitu lah ya. Gue juga masih bodoh. Ketika lu masih bodoh, hasil kerjaan lu belum tentu sebagus yang udah senior kan, pasti kan. Makanya gimana caranya lu tutup kualitas lu adalah dengan kuantitas. Karena ya ketika lu berani untuk ngasih 200 alternatif itu, pasti ada yang kepake dong gitu. Lu kan pengalaman lu mungkin belum sebagus senior yang nulis 10 aja, oh ini bagus nih gitu. Makanya untuk menutupi kualitas kita yang mungkin masih kurang, ya make alternatives as much as you can gitu loh. Dan jangan membuat alternatif sebagai musuh gitu loh. Bertemanlah dengan alternatif, rajin-rajinlah bikin alternatif gitu. Oke, rajin-rajinlah bikin alternatif. Sakit hati ya alternatif kalau udah bikin banyak tiba-tiba nggak disetujui semua. Kebayang 200 itu dikemanain semua habis lu nulis gitu kan. Bayang dong 200 loh. Terus lu coba lagi gitu. Tapi gue yang penasaran tuh sebenarnya anak DKV yang very visual, kemudian tiba-tiba sekarang hidup lu harus ngadepin keyboard, ngetik, nulis gitu. How struggle with it? Awal-awal sih sempet kayak apa ya, kayak ya lumayan kangen lah nge-layout gitu ya. Tapi kayak setelah melihat struggle-nya teman-teman art nge-layout gitu-gitu, mampus lu. Awal-awalnya sih emang kayak gatel ya, pengen megang ini Wacom lagi gitu, tapi udahlah gitu. Ya biasain mengetik sih kalau sekarang ya. Kalau dulu kan kebiasaan megang mouse, Wacom gitu, shortcut. Kalau sekarang sih Berarti jago di words ya sekarang ya? Ya, Oke, jago di words. Beralih ya, Bu. keyboard warrior. Beralih dari Keyboard warrior, oke.
Gua sih lebih kayak ngelihatnya copywriter, lu berpikir somehow waktu kuliah dibuat untuk berpikir visually gitu ya. Tapi sekarang dari visual itu lu convert jadi teks gitu. Words. Gitu kan. Apa benefitsnya sebagai orang visual yang thinking visually itu kemudian harus menulis? Benefitsnya apa buat lu? Kita karena kita udah terbiasa ngelihat layout, ngelihat desain. Ketika kita disuruh bikin key visual, poster gitu misalkan ya. Kan kita harus nulis headline-nya gitu ya. But sometimes kita sebagai copywriter kayak idealis kan, kayak enggak, gue mau kata-katanya sepanjang ini, gue mau kata-katanya ada 7 kata nih, gue mau yang rhyming gini-gini. Tapi kan ketika udah dimasukin ke layout, beda gitu ya, beda cerita ya. Ketika lu punya skill sebagai desainer dan lu punya dan lu jadi copywriter, lo akan mempermudah hidup lu ketika lu tandeman sama art gitu loh. Makanya kayak it's a plus point lah, makanya tadi saya bilang kan kayak ketika lu nulis dan punya ilmu visual, it's a plus point. It's a plus point. Jadi memang kalau background kita visual, kemudian kita masuk jadi copywriter, akan lebih gampang gitu ya, lebih gampang untuk meng-create gitu ya. Oke, kalau misalnya gua mau headline-nya kayak gini, visualnya kurang lebih kayak gini, jadi kerjanya lebih enak sama temennya. Sama tandem artnya lebih enak. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sama kayak kalau misalkan kerja di copywriter itu kayak kerjain project apa aja sih gitu. Oh, project ya? Kalau project kan sih sebenarnya berbagai macam ya. Seremeh bikin body email ada, bikin caption ada, bikin headline buat billboard ada, sampai sepenting masukin tulisan lu untuk iklan TV ya ada juga gitu. Pokoknya range-nya banyak, but mostly yang lu tulis adalah ya story lah gitu. Karena kan walaupun headline, it speaks a message for itself gitu kan. Lebih ini sih banyak. Boleh cerita nggak selama lu jadi copywriter yang paling menyebalkan apa dan yang paling menyenangkan apa? Yang paling menyebalkan sih sebenarnya apa ya? Seru-seru aja sih sebenarnya, enggak. Seru-seru aja. Okay. Paling menyebalkan sih sebenarnya ketika kita tahu nih tulisan kita udah on the right track gitu ya. Tapi idealisme klien bilang gue nggak suka nih kayak begini nih, gue nggak mau, terpaksa kan mesti ganti kan. Gimana caranya kita gabungin idealisme kita dan idealisme klien untuk bikin satu project yang works, itu tuh yang buat saya tuh masih kayak greget gitu loh, kayak jadi kadang-kadang antara klien sama kita. Yang paling menyenangkan? Yang paling menyenangkan sih sebenarnya pas lihat iklan kita udah tayang di ini sih. Lu pasti teriak-teriak sama mama lu kan, Mak, iklan gua nih, iklan gua nih, gitu ya. Kalau awal-awal kan biasanya kalau iklannya baru tayang tuh norak gitu ya. Yoi. Iklan gua nih. Fotoin gitu. rekaman. Waktu itu lagi nonton di bioskop, terus ada iklan Excel kayak, ih bisa tayang di sini juga. Itu kebanggaannya, kesenangan sesuatu yang kita bisa achieve gitu ya. Orang lain banyak ngerasain benefitnya. Balik ke copywriter. Apa aja sih waktu pertama kali masuk ke gua mau jadi copywriter gitu ya. Lu udah tahu belum sih rimbanya kayak gimana gitu, perjalanannya akan kayak gimana gitu. Karena kan sekarang copywriter banyak nih, ada copywriter untuk konten, which is sekarang banyak banget tuh lowongan kerja di copywriter. Jadi konten dicari content writer gitu ya kan. Terus nanti di agency gitu, agency butuh copywriter sendiri. Nanti di perusahaan lain lagi, misalnya perusahaan teknologi lagi butuh copywriter lagi gitu. Nah itu loh. Oh, kalau saya sih awal-awal sih lebih tahu karena magang gitu ya, karena kan udah dari Untar dulu
ngasih kesempatan magang dan kita ambil ya lumayan kebantu dan terbentuk pengalamannya dari magang itu. Terus kayak jadi ya udah lumayan terbiasa, jadinya nggak terlalu tersesat di rimbanya lah gitu. Tapi udah tahu ya, Iya, maksudnya flow-nya lumayan. waktu pertama kali adjustment dari anak visual ke writer Hmm. itu udah nggak kaget gitu kan? Iya. Gapnya udah nggak kaget ya? Just like that. Gitu. Oh, buset, tinggal di switch berubah gitu, nggak jadi Wolverine kan tapi Nggak dong. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Aku tertarik sama iklan yang tadi. Mhm. Nah itu kayak step-stepnya itu kayak gimana sih buat Ah. orang yang penasaran gitu? Roughnya sih sebenarnya klien ngasih brief, kita jawab, kita present ke klien oke, produksi. Habis produksi ada namanya post production. Post production tuh lebih kayak misalkan editing, color grading gitu-gitu. Terus habis itu tayang. Anak multimedia banget ya, ada praproduksi, produksi, pasca produksi, multimedia banget. Itu tuh mesti tahu gituan juga soalnya gitu. Karena kan sebagai copywriter lo nggak cuma berhenti di udah gue serahin ke PH gitu, tapi kita juga mesti jagain project itu dari produksi, kita datang ke tempat syuting dari pagi sampai pagi lagi, ke tempat editing, jagain musiknya pas nggak ya, VO talentnya Cara bagus dia nggak ya cara dia ngomong. ngomongnya, pelafalannya gitu. Terus sampai ke nanti sampai tayangnya kita liatin juga, oh udah bener tayang nggak ya gitu untuk bukti ke klien kan gitu. Dari pagi Sampai ketemu pagi lagi. pagi. Underline ya guys, dari pagi ketemu pagi. Jadi kalau udah kerja di agensi, telepon mama di rumah, jangan cari-cari gue dulu ya, gue lagi syuting gitu. Dari pagi ketemu pagi. Jadi Bang Toib. Jadi Bang Toib. Waktu itu berangkat jam 5, syuting sampai jam 1, bangun jam 4 lagi karena jam 5-nya harus berangkat lagi. Berangkat lagi. Oke. Semoga nggak tipes ya. Oke. Ya udah tanda-tanda. Oke, nice. Di section berikutnya kita akan bahas lagi soal tips sama triknya, sampai kelibet gue ngomong tentang gimana sih menyiasati jadi copywriter, Bang Toyib ya kan, dari pagi pulang pagi, koyoan, encok gitu ya. Kita akan bahas itu lebih lanjut. Stay tune ya. Nah, balik lagi. Kita tanya ya, gimana menyiasati dari pagi ke pagi, nggak ketemu pacar. Bener dong, harus ada di lokasi syuting, kondisinya lagi pandemi, COVID melanda, banyak banget. Terus apalagi itu tadi. Terus kalau misalnya sampai juga nggak, tiba-tiba no ideas gitu. Jadi kita akan lebih bahas soal tips sama trik, atau kalau sebelum itu bahas lagi latihannya apa sih waktu lu kuliah dulu untuk jadi copywriter seperti sekarang. For starters mungkin bisa kalau kalian bikin desain gitu ya, biasanya kan nggak tahu sih sekarang masih atau nggak, dosen kan nanyain konsepnya apa, itu kan kalian harus pikirin, kadang kalian harus tulis juga. Sebenarnya start from that sih, karena kan balik lagi kayak yang tadi gue ngomong, copywriting is about how you sell the idea, how you sell your design to the client, which is yang mana di sini adalah dosen kalian gitu loh. Makanya mungkin start dari situ kalau emang misalkan tertarik jadi copywriter gitu ya, bisa latihan dari lu mesti bisa ngejual dan ngeyakinin dosen lu bahwa ini desainnya yang bener nih gitu. Nggak, lu salah, gue yang bener. Keren. Tapi meyakinkan kan butuh proses ya. Betul. Artinya butuh proses, kamu butuh explore gitu ya. Berarti tips yang pertama adalah untuk mau jadi copywriter, belajarlah menuliskan segala macam hal yang ingin kamu presentasikan, ingin kamu buat supaya orang itu tertarik sama gue gitu ya. Gue tertarik nih biar orang lain tuh kalau baca tulisan gue tuh impress, langsung setuju, langsung mau ngikut gitu ya. Oke. Itu yang pertama, belajar banyak nulis untuk meyakinkan orang lain. Yang kedua, nanti waktu mau cari kerja, tipsnya apa?
nih gue mau cari kerja, mau cari tempat magang buat teman-teman yang mau magang gitu ya. Tipsnya apa? Sebenarnya akan lebih baik kalau misalkan kalian punya kayak side project atau personal project yang berhubungan dengan menulis. Contoh bagi yang works buat gue waktu itu adalah gue nulis di blog. Jadi ketika Ada personal blog, berarti boleh di follow dong, boleh di follow dong. jangan jangan. agak vulgar. Ya pokoknya something yang berbau dengan tulis menulis will help gitu loh, kayak mungkin menulis konten, menulis konsep, menulis draft buku, menulis di blog, yang gitu-gitu ngebantu banget sih pokoknya. Oke. Jadi mulai dari menulis segala macam gitu ya, starting dari sana. Oke, itu tadi udah dibahas soal tip sama trik buat yang mau gitu ya, mau ngelamar jadi ini, carilah tempat magang, carilah ini, belajar menulis gitu ya. Di bawah Di bawah sini gitu, enggak juga sih. Terus ketika sudah jadi copywriter, gimana menyiasati hidup yang pace-nya tiba-tiba naik turun waktu syuting, nggak pulang, pacar komplain, pacar ngambek gitu, gimana tuh? Nggak mungkin dong pacar lu nggak ngambek dong. Gue sih pacar saya pengertian. Aduh, asik. Jadi kalau punya pacar copywriter harus pengertian ya guys. Oke. Gimana tuh? Menyiasatinya ya, aduh, itu Kan tugas lu cuma nulis doang. Kenapa harus nggak pulang? Bener dong. Kan tugasnya cuma ngetik, backspace gitu kan. Tadi lu ngomong gitu. setia kawan dong. Oh, setia kawan. Menemani kalian art ini sampai pagi. Enggak. Apa ya? Menyiasatinya sih lebih ke banyak beribadah kali ya. Banyak beribadah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jaga Ragu kesehatan. rohani juga. Betul. Kalau udah jam 12 tuh kayak kayaknya playlist rohani boleh juga nih. Enggak, lebih ke ya harus menerima kenyataan aja bahwa kehidupan bekerja tuh nggak semanis kehidupan perkuliahan gitu loh. Makanya kayak ketika lu udah sadar diri, ketika lu udah bisa menerima, ya lu akan bisa menghadapi apa aja gitu. Makanya kayak begadang atau nggak pulang, ya bukan yang mau mengglorifikasi itu, kalau bisa sih enggak gitu ya. Tapi ketika emang ada saatnya lu harus begitu, ya lu kuat, lu tahan gitu. Paling penting sih jaga kesehatan dan stamina sih. Kalau Jaga kesehatan dan stamina. Iya. Gak masalahnya belum jaga kesehatan dan stamina. Generasi apa kemarin? Generasi jompo, Bu. Nah, gimana tuh? Iya, ya ini tapi nggak tahu ya. Bener kayaknya insight-nya, karena waktu itu nge-hire junior, terus kayak kenapa dia lebih teler daripada gue? Gitu. Ya makanya jaga-jaga kesehatan lah, banyak-banyak minum tolak angin. Banyak minum tolak angin, sama aja ya kan? Ini iklan banget nih, ntar disclaimer di bip ya, tolong ya teman-teman. Jangan dibeli. Jangan dibeli. Nggak di-endorse. Oh enggak, jangan. Karena nggak ada endorse. Iya, bukan klien kita. Enggak. Yang gue penasaran sebenarnya, kenapa kan lu tugasnya cuma nulis? Kenapa harus datang on spot juga gitu? Apa yang lu lakukan ketika proses syuting, misalnya ini TVC gitu ya? Let's say kita kan ngomong TVC gitu ya, karena konsepnya tadi Meisha kan nanya soal iklan TV gitu ya. Ngapain gitu? Ya, sebenarnya lebih karena itu kan story kita yang tulis gitu ya. Ya. Of course kita mau story itu seperti yang udah kita dan klien inginkan kan. Ya. Karena kan ketika kita menambahkan director, dia kan punya idealisme sendiri juga kan. Ya. Dan sering-sering nggak jarang mereka juga mau ganti story-nya untuk lebih bagus menurut mereka. Tugas kita di situ adalah ngejaga story-nya biar nggak melenceng gitu. Jadi Karena lu kan pantengin iya, gitu. Oh, kita story-nya pantengin nggak skripnya, boleh. storyboard-nya. Dan biasanya ya kita bisa berdebat dengan direkturnya gitu di setnya juga gitu. Karena kan ya it's our story. Kita mau story itu tersampaikan dengan baik. Makanya ya kita mesti jaga gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kepengen jadi copywriter? Minat? Pas denger ini sih minat, karena kan kita art. Terus kayak yang dibilang tuh
kita ngetulis, jadi itu kayak murni karya kita dari tulisannya, skripnya, apalagi kita datang ke onset, ya yang kita mau itu yang kita visual, kita imajinasi itu muncul jadi karya itu. Jadi kayak buat orang yang suka pamer, Wow, pamer famous karya, banget. Ya kan, yang suka pamer karya famous. itu, jadi kayak ini tuh karya gue, kayak literally punya kita gitu loh. Pasti lu denger gue homecoming ya kemarin? Enggak, tapi benar sih, karena dari pengalaman gue juga ya, kita sebagai copywriter, kita yang nulis story-nya, ya bukan berarti teman-teman art director dan desainer nggak membantu ya. Mereka ngebantu, but yang harus kita sadari adalah mereka kan menvisualisasikan story kita. Makanya kita sebagai copywriter itu sebenarnya ya jantungnya sebuah iklan lah gitu. Oke, tips buat yang kalau disuruh nulis tuh, aduh Bu nggak ada ide, aduh Kak saya nggak punya ide gitu, nulis gimana ngadepin. Kadang-kadang kan lu pasti punya junior gitu ya di kantor gitu. Gimana Kak? Nggak ada ini nih, nggak ada ide nih gitu. Apa yang akan lu berikan sama junior-junior itu yang kalau ada anak-anak ini yang kepengen magang, teman-teman di sini mau magang, boleh kontak nomor di bawah ini gitu ya. Nah itu gimana tuh? Biasanya saya tendang sih. Wah. Enggak. Biasanya kita ajak keluar, kita ajak ngopi. Diajak berantem? Enggak dong. Oke. Kita ajak ngopi, ngobrol-ngobrol, suruh nonton YouTube, suruh nonton TikTok, suruh baca buku, suruh dengerin lagu. Karena 3 itu tuh Holy Trinity itu tuh kayak apa tadi? Ngopi? Enggak dong. Baca buku, nonton, sama dengerin lagu. Oh kirain ngopi. Enggak dong. Oke, gue pikir tadi ngopi loh. Gue udah mau ikutan. Oke, ngopinya doang. Habis itu gue baca buku. Terus apa tadi? Nonton sama dengerin musik tuh. Lumayan ngebantu perbendaharaan kata kita gitu loh. Karena kalau di lagu kan liriknya lumayan kayak ada lirik yang manis bisa kita pakai buat ini gitu. Kalau film tuh ngebantu kita dari visual bisa kita translate ke kata tuh kan ngebantu banget kalau dari film ya. Apalagi kalau misalkan kita dapat skrip filmnya, misalnya ada yang gratisan kan di internet kan, kita bacain gitu tuh ngebantu banget ketika kita nulis skrip. Sama baca buku untuk apa ya, gaya bahasa kan banyak ya. Makanya kayak dari berbagai buku itu kita belajar cara nyampein untuk ke anak umur 12 sama bapak-bapak umur 40 tuh gimana ya gitu. Karena kan kita beda banget tuh. Masa ke anak kecil bapak-bapak kalian harus nggak bisa gitu tuh. Coba kasih contoh. Contohnya untuk nulis buat anak-anak gitu ya. Kita kasih contoh anak-anak sama yang remaja, kemudian sama orang dewasa. Produknya sama-sama misalnya makanan. Oke. Kalau buat dites. Kapan lagi gue ngetes copywriter ya kan, langsung tes onsite. Padahal udah lulus padahal ya. Oke. Kalau buat anak kecil mungkin lebih yang jumpy dan fun gitu ya, kayak ya baru fitcom kami gitu lah ya, lebih yang kayak kata-katanya harus fun, simple, rasanya lebih coklat, lebih nikmat gitu kayak. Oke. Kalau misalkan yang buat remaja mungkin bisa kayak produknya es krim coklat juga ya gitu kayak. Ya lebih agak serius tapi kesannya harus cool gitu ya kayak. Es krim coklat untuk yang lagi dekat, yang mungkin bisa yang kayak gitu-gituin, karena kan remaja kan biasanya passion point-nya adalah cinta gitu-gitu kan. Makanya ujian kedua lulus, soal nomor 2 ya, nomor 3 nih soalnya belum nih. Buat bapak-bapak nih. Nah, ya kan? Misalkan kalau bapak-bapak kan lebih aktual, lebih faktual, lebih apa ya, peduli kesehatan, mungkin bisa kayak es krim coklat dengan kalsium, tinggi kalsium. Untuk membantu kayak tua banget ya, banget. Makan es krim coklat supaya es krim coklat tapi nggak bikin apa ya, rematik ya. Rematik dong makan es krim. Tapi iya kayak harus dibedakan dengan ininya gitu. Gimana? Udah pada dapat belum? Udah dapat ya? Oke, nice. Ada lagi yang mau ditanyain nggak?
Gue udah kasih ujian loh. Apalagi gue nguji copywriter dari Sachi ya kan? Nah, yang mau ditanyain? Tips misalkan kita kalau ada kita udah ngebuat produk nih, satu project, tapi kayak opini publik itu nggak suka gitu. Jadi kayak gimana kita nanggepinnya gitu? Halo. Itu harus dihadapin sih, karena waktu itu sempat bikin billboard, terus viralnya tuh karena kita kan ngomonginnya pakai takrab, sekeluarga bisa internetan. Tapi waktu itu viralnya Kayaknya karena gue pernah denger tuh kayaknya itu. karena dia ngomongnya kan nggak semua keluarga akrab. Oke. Anjir, kan bukan masalah kita juga gitu loh. Ya udah gitu. Ya. Iya kalau gue juga akan ngomong gitu, nggak semua keluarga akrab dong. Bener dong, gue boleh dong bagi-bagi sama temen gue ya kan? Berarti kan bukan dia target audiensnya. Oh bukan dia, oke. Bukan gue target audiensnya, oke. Lalu Ya, gimana menyikapi? nyikapinya ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri kali ya, karena kan lo nggak bisa satisfy semua orang gitu ya. Jadi if you're happy with your work then it's okay gitu loh, karena ya what you do is what's important lah gitu. Yang penting taskingnya dapat gitu ya, objektifnya dapat. Objektifnya dapat, sama nggak ngerugikan orang lain kan. Ya, oke. Be a creative, nggak perlu takut sama apa yang lo lakuin. Betul. Oke, teman-teman, dari obrolan hari ini, siang ini, sore ini gitu ya, saya rasa kalian banyak pertanyaan atau banyak hal yang ingin didiskusikan sama Juan. Silahkan buat teman-teman yang di rumah juga kalau memang mau ada yang mau ditanyain, ada yang mau didiskusikan juga silahkan. Teman-teman yang di studio juga kalau memang mau ada yang diobrolin atau mau ngelamar langsung gitu ya. Kirain ngelamar. Jangan dong. Boleh di nomor di sini. Boleh ada nomor di sini ya kan? Jangan dong. Menutup kemungkinan untuk para comblo di sini nanti dapat lamaran yang lain gitu ya. Jangan. Jadi silakan disiapin pertanyaannya, nanti kita ngobrol santai aja, kita diskusi aja. Gitu ya. Oke, kita tutup sesi yang ini, kita akan masuk ke sesi Q&A berikutnya. Oke. Halo Kak, perkenalkan, aku Stephanie Belinda. Mau nanya, copywriter itu kerjanya juga bikin jingle di iklan gak sih Kak? Kalau iya, boleh dijelasin nggak proses terbentuknya jingle? Apakah copywriter seperti Kakak juga bekerja sama komposer musik buat nyari nada jingle yang cepet nyantol di musiknya? Terima kasih. Jingle ya? Kalau jingle, iya, kita bikin jingle juga kayak iklan yang kalian nonton tadi tuh. Itu kita harus nulis liriknya. Waktu itu awalnya karena ya gue nggak tahu ya, mungkin nggak semua copywriter kayak gini, tapi karena gue lumayan suka bermusik juga gitu ya. Gue sempat bikin demonya buat ini, gue mainin gitarnya, gue nyanyiin juga, kita kasih ke klien gitu. Dan mereka suka gitu, sampai itu iya, copywriter harus bikin kayak gitu. Tapi that doesn't mean lo harus bisa main gitar, main apa, enggak. Sebenarnya cukup bikin lirik yang oke juga udah bisa gitu loh. Tapi karena gue ekstra aja sih kayaknya orangnya. Ya, tapi abis itu klien udah okein, kita lempar ke artisnya, dikompos sama mereka, terus kita revisiin, kita jagain liriknya biar oke. Udah habis itu tayang. Jingle juga kita, ya intinya jingle kita juga bikin gitu. Semoga terjawab ya. Makasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi, didiskusikan? Boleh loh. Iya, boleh. Ada? Oke. Kalau Kak, aku mau nanya, kan Kakak ini kan awalnya anak DKV yang akhirnya beralih nih ke copywriting. Aku mau nanya, gimana sih awal-awal buat kita membangun gitu portofolio copywriting? Apalagi kan mungkin belum magang, belum apa, mungkin kita mau coba gitu, gimana ya? Makasih. Kalau hal yang dulu gue lakukan itu tadi, satu, coba-coba nulis, bikin blog,
bikin ini sih, kalau dulu gue tuh bikin short movie sama temen-temen. Jadi kita coba nulis skripnya, terus ajak teman-teman proyekan, bikin video, bikin film, iseng-isengan aja sebenarnya sih. Dari blog, nulis film, nulis konten gitu ya, kayak bikin caption di postingan Instagram pribadi juga bisa gitu. Bahkan simple kayak dulu tuh gue sempat melakukan Kamis Nulis namanya. Kamis Nulis tuh gue taruh question box nih, terus gue suruh teman-teman gue yang di Instagram kasih satu kata, nanti gue bikinin kopinya. Misalkan nangis, bisa gue bikinin story dari kata nangis itu, bisa gue bikinin puisi, bisa gue bikinin headline. Untuk latihan-latihan aja sih, dan itu tuh sebenarnya sah-sah aja kalau kalian mau masukin sebagai portfolio gitu ya, personal project iseng-isengan gitu. Bisa aja sih. Sesimpel itu bisa kok jadi start untuk latihan sebagai copywriter gitu. Artinya banyak nulis gitu ya? Banyak nulis, banyak baca. Oke. Ada lagi yang mau diskusi? Teman-teman yang di studio? Aku penasaran nih. Nah, ada lagi yang penasaran nih. Aduh, kan kayak gini kan famous gitu ya. famous. Ya, maksudnya kayak kalau misalkan mau magang itu kita itu kayak kan udah dikasih tahu tadi ngapain aja ya. Cuma maksudnya bagi yang belum kecimpung sama sekali nih, kayak nggak pernah nulis, nggak pernah apa, tapi sekarang kayak tertarik banget gitu mau magang, itu kayak gimana ya, bisa mulai dari mana gitu? Magang jadi copywriter. Iya, mulainya dari Portofolionya kayak gimana gitu. Supaya nanti kalau mereka submit, nah dilirik nih sama copywriter yang udah ada di sana. Kalau dari pengalaman gue ya, selain yang tadi itu tuh, yang proyekan-proyekan iseng lu nulis gitu-gitu, di portfolio kan lu ngejelasin konsep kan, itu kan juga ditulis tuh. Itu juga harus menarik, biar kayak, karena waktu itu gue sempet iseng pengennya ngelamarnya jadi magang desain grafis gitu ya, tapi ditawarannya jadi copywriter karena tulisan di portfolio lu bagus, lu nggak mau magang jadi copywriter aja? Oke, boleh gitu. Jadi sebenarnya sesimpel gimana cara kalian ngejual karya-karya kalian di portfolio tuh juga berpengaruh gitu loh. Seberapa menariknya kalian ngejelasin karyanya, seberapa menariknya kalian nulis about me-nya gitu. Itu lumayan berpengaruh sih. For starters mungkin balik lagi mesti sering-sering nulis dan baca gitu. Oke, artinya ketika menyiapkan portofolio kita perlu nulis gitu ya di sana. Ini kopinya by siapa gitu ya? Mungkin bisa kayak bisa gitu. Ya. Jadi teman-teman yang memang kepengen banget jadi copywriter, silakan ditulis. Itu kopinya by kamu sendiri. Artinya dalam sebuah pekerjaan itu kita tahu siapa yang bikin gambarnya, siapa yang bikin fotonya, siapa yang bikin kopinya. Mungkin gitu kali ya. Jadi mulai sekarang itu menjadi hal penting buat kita, part kita ada di mana gitu. Lumayan, karena kalau di Behance juga biasanya kita breakdown nih, art directornya siapa, copywriternya siapa, directornya siapa. Iya, sedetail itulah. Oke, berarti artinya sebentar lagi kalau ada kerjaan-kerjaan di list siapa yang mengerjakan apa, siapa yang mengerjakan apa, siapa yang mengerjakan apa, karena itu part of portfolio gitu. Apalagi yang proyekan kelompok gitu ya, karena kan bisa aja orang bohong-bohong gitu ya, kayak oh ini gue yang kerjain semua kok, padahal sebenarnya group effort gitu ya. Ya harus satu orang doang yang ngerjain gitu ya, lu nangis gitu kan. Biasanya kan gitu kalau misalnya udah proyekan di kelas, satu orang doang yang ngerjain, nangis gitu teman yang ini kan ya. Aduh, gue yang itu nggak ngerjain, terus ditulis nama dia di situ kan nggak enak juga gitu. Harus didetail itu sih. Detail ya. Oke, berarti mulai hari ini bukannya pelit, tapi gue mau detailin ini tulisan tangan gue gitu, ini tulisan gue. Gitu. Ini karya gue gitu. Ini karya gue. Take pride of your work lah. Biar famous. Iya, harus itu. Harus itu. Wajib. Oke, ini ada pertanyaan dari rumah ya teman-teman ya.
Apa sih perbedaan dunia kerja sama dunia kuliah? Nah loh. Ya, dunia kerja lebih pahit kali ya. Dunia kuliah tuh masih seru karena tanggungannya belum sebegitu Ya. beratnya gitu ya. Emang sudah anak berapa, Kak? Anak 5 ya. Oh, oke. Belum keluar ini. Iya. Soalnya hidupnya penuh tanggungan gitu kan. Gue takutnya anaknya udah banyak nih Iya, anaknya. dong. Oke. Ya, tapi ketika when reality hits ya itu lebih berat aja gitu loh. Ketika lo di kuliah lo masih bisa main, teman-teman masih 200 biji, tapi ketika lo 200 biji. ketika udah kuliah ketika udah kerja kayak temen cuma satu ya yang bener-bener temen gitu. Iya. Apa ya, everything seems more heavy gitu ya, lebih berat, lebih harus take responsibility. Ya makanya sebenarnya lebih enjoy life right now sih buat kalian yang masih kuliah gitu ya. Karena dunia kerja tidak semenyenangkan itu. Lingkungan sosial makin kecil Kecil. gitu ya, makin mengerucut teman-temannya. Jadi ini waktunya menjadi orang kreatif yang harus benar-benar explore gitu ya. Gali potensi kalian sampai di mana supaya one day ketika udah mulai kerja punya tanggungan anak 5 nih yang belum keluar gitu ya. Artinya ketika saat itu tiba kalian tidak menyesal dengan apa yang kalian sudah explore sekarang gitu. Karena kalau bisa ya, ini yang pernah gue bilang juga tuh, kan kalian masih kuliah gitu ya, tanggung jawabnya masih belum gede gitu ya. Kalau mau bikin kesalahan, bikinlah sekarang. Puas-puasin goblok saat lu masih belum ini gitu, waktu lu masih kuliah, masih magang. Karena ketika lu udah masuk dunia kerja, lagi-lagi tanggungannya terlalu berat untuk lu melakukan kesalahan. Sebentar. Ini nanti jadi insight ya, kalau lagi mau masuk kuliah, katanya bikinlah kesalahan yang paling banyak. Nah, Betul. mati lah ya kan. Gue laporin sama Kak Prodi gue Wah. baru. Ya, Pak Kak Prodi, mohon laporan ini ada yang ngajarin untuk mahasiswanya berbuat kesalahan. Halo. Gitu ya, berarti Betul. bikin kesalahan sekarang Iya. ya. Bikin kesalahan besok. Sebanyak-banyak. Oke, sebanyak-banyaknya. Ada yang mau diskusi lagi? Silakan. Yang udah mau tugas akhir, yang mau udah selesai magang atau mempersiapkan masa depan gitu. Ada yang mau tanya nggak? Boleh, kalau nggak ada hubungannya sama tugas akhir, gimana caranya punya pacar cantik gitu mungkin? Tuh, hoki aja itu. Oh iya, oke aja. Oke, itu Banyak hoki aja. ibadah itu. Banyak ibadah. Nggak nyetel lagu rohani tadi ya. Kirain nyetel lagu rohani pacarnya cantik. Nih ada yang Aku nanya. penasaran nih, kan tadi bahas dunia kantor. Ada kejadian lucu nggak di dunia kantor? Jadian lucu ya? Apa ya? Oh, mungkin ini ya. Kemarin tuh kita bikin iklan Ramadannya XL. Ramadan kan identik dengan Muslim kan. Tapi yang lucu adalah yang ngerjain project Ramadan ini Kristen semua. Nah, gue Katolik, art directornya Kristen, direkturnya juga Kristen. Jangan-jangan tanda-tanda mesti pindah ini. Sampai waktu udah di post production tuh lagi ngejagain ininya, editing soundnya tuh kayak, nih suara azannya belum dimatiin ya? Hah? Kita nggak masukin suara azan kok? Hah? Tanda-tanda pindah gitu. Ya lucunya sih lebih karena situasinya kali ya. Oke. Tapi ini menarik nih, yang barusan di-sharing sama Juan ini menarik. Kadang-kadang ketika kita kerja di agency gitu ya, kita kan nggak bisa memilih klien kita siapa, ataupun di real work apapun lah gitu ya. Kita nggak bisa pilih kliennya siapa. Tiba-tiba cowok harus nanganin pembalut. Ya. Bener dong? Tuh. Yang cewek-cewek harus bikin iklan buat rokok. Nah itu gimana tuh? Nah itu Switching balik kan lagi. itu. Nah tadi dia cerita bagaimana dia yang bukan orang Muslim harus mengerjakan proyek untuk orang Muslim gitu, which is dia nggak pernah ngalamin, nggak pernah ngerasain Lebaran gimana, vibes-nya gimana, rasanya gimana, euforianya gimana. Nah sekarang gue tanya, kalau disuruh ngerjain pembalut, dia kan nggak pernah menstruasi ya? Makanya balik lagi itu harus banyak riset sebenarnya. Banyak riset. Kayak waktu Kuncinya kembali lagi ke riset. Betul. Oke, nice. Banyak baca, banyak belajar
gaya bahasa gimana nyampeinnya. Oke. Iya banyak cari tahu sih lebih tepatnya karena waktu itu juga megang brand beauty juga. Ya gue nggak pernah skincare-an gimana. Dicoba ngomongnya. dong, dicoba dong. Makanya harus diriset kan. Skincare Iya, juga. kita coba. Berarti minjem pacar skincare. Iya. Jadi kalau habis pacar-pacarnya datang ke rumah berarti dia lagi nyoba produk gitu ya. Berarti lu nyoba gitu ya. Iya dong, mesti dicoba. Maskeran gitu ya. Iya. Pantesan kincelengan. Beuh. Oke, jadi memang harus dicoba. Experience sendiri. Experience. Atau gimana? Nggak mungkin kalau pembalut gimana mau experience? Yang enggak sih, kan bisa tanya-tanya. Bener dong, tadi kan dia ngomongnya Yang dicoba. ini saya pakai gitu. Nah, mungkin siapa tahu ya. Kalau nggak bisa gimana? Juga sih. Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak Kan bisa nggak ada ya yang- tanya-tanya orang. Oh, tanya-tanya. Gimana tuh ngegali lu bisa sampai dapet gitu cewek-cewek gitu ya. Ini kan rahasia perempuan ya. Kalau lu cerita, lu tanya kan, yuk ngapain sih lu tanya-tanya gitu. Nah, tuh gimana tuh? Ini tuh sebenarnya Pendekatan dari ke hati ke hati. Hati-hati nih pacarnya nih. Gua bilang. enggak, tapi kayaknya nggak tahu ya mungkin terbiasa di agensi. Anak-anak agensi kan soalnya lumayan open dan terbuka gitu ya, Bu. Jadi kayak ya mau bertanya tentang apa aja biasanya mereka sih jawab-jawab aja gitu. Kayak kan apalagi kalau buat kerjaan ya udahlah gitu. Ketika ngerjain membalut ya tanya aja Tanya, gitu. gitu Ya ya. nggak masalah gitu. Lu pakainya yang sayap atau yang ini nih? Gitu. Yang dada ayam kali. Gue sukanya yang ada mint-mintnya gitu nih. Oh, gue baru tahu ada yang mint gitu. Oke. Ya udah, jadi kayak semua bisa dijadikan narasumber lah gitu. Bahkan tukang nasi goreng sekalipun bisa jadi apa ya kayak inspirasi lah gitu. Oke, artinya be humble gitu ya, jadi orang ya punya teman dari segala macam golongan dari atas sampai ke bawah. Kamu bisa ngobrol sama siapapun. Karena inspirasi, ide, kemudian apa hal-hal yang lain tuh bisa datang dari kita ke kita itu kapan aja, di mana aja. Dari siapa saja. Oke. Bahkan ketika lagi boker di WC gitu ya. Oh iya. Kalau pas keluar. Kalau pas. Kan kalau enggak gimana? Ya udah. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau riset-riset gini aku jadi inget pelajaran yang baru banget kemarin. Oke. Jadi sama aja. Jadi yang kita pelajarin di sini tuh dipakai lagi tentang riset, objektif segala macamnya semuanya dipakai lagi. Gimana kita pendekatan dengan kliennya itu semuanya diajarin di sini. Jadi berguna banget buat nanti di dunia kerjanya gitu. Iya. Oke, nice, ditutup dengan baik sama Mei, gitu ya. Jadi kayaknya memang apa yang ada di bangku kuliah itu terpakai benar-benar ketika lu kerja ya. Iya. Oke, hari ini sepertinya kita cukup sampai sini sesi sharingnya. Semoga menginspirasi kalian semua, be a creative person yang nggak punya limitations. Saya harap apa yang di-sharing Juan hari ini bisa menjadi bekal kalian nanti kalau mau kerja, kepengen jadi apa. Salah satu pilihannya bisa jadi copywriter. Next, kita akan ada sharing lagi yang lain. Semoga kalian nggak kapok buat join sama kita. Oke, sampai ketemu di next episode. Ayo. Jangan. Oh, Bu. Malu, Bu. Malu, Bu. Juan mau nyanyi buat kita. Yo. Biar kayak podcast ya katanya. Yes, biar kayak podcast. Jangan disorot dong, malu. Ya Allah. Apa ibu mau lagu apa? Yaudah yang saya bisa aja. Ya. Yes. Jangan balon gua ada 5. Sepenggal aja ya. Yes. Mungkin memang kita akan tercipta bila ku bukan yang ingin kau miliki. Salahkah ku bilang kalau yang ada di hatiku. Sepenggal aja, Bu. Kalau mau fullnya di Spotify saja. Nice, thank you. Sampai ketemu semua.